adalah kerjasama atau koordinasi antara industri dengan sekolah kejuruan. Yang pertama, industri itu adalah tempat belajar. Di situ disediakan tempat belajar, kemudian bengkel atau laboratorium, pembelajaran dalam perusahaan. Adapun landasan didaktiknya untuk penyelenggaraan di tempat perusahaan ini, tempat praktek siswa di industri ini adalah adanya pendidikan tentang gambaran kerja, bagaimana situasi kerja senyatanya di industri. Kemudian ada rencana kerangka pendidikan, tidak hanya sekolah yang membuat kita sebut dengan kurikulum atau apa, tapi perusahaan juga membuat rancangan kerangka pendidikan sehingga itu menjadi lebih jelas arahnya kemana. Ada juga tuntutan ujian. Ini ujian dilaksanakan biasanya di tengah semester ataupun di akhir pendidikan. Kemudian sekolah kejuruan, landasan didaktiknya diadakannya kurikulum atau dibuat kurikulum yang telah disepakati oleh semua konferensi menteri kebudayaan. Kemudian ada jadwal pelajaran dan tuntutan ujian. Jadi ujian tidak hanya di sekolah tapi juga di industri. Tempat belajar, ini pembelajaran di dalam kelas, bisa juga pembelajaran di bengkel atau laboratorium. Akan tetapi ini disesuaikan dengan koordinasi di antara perusahaan dan sekolah kejuruan. Penyelarasan antara sekolah dan industri. Untuk di perusahaan, landasan hukum Undang-Undang Pendidikan Kejuruan itu yang dibuat oleh negara. Sementara landasan hukum untuk di sekolah adalah Undang-Undang Sekolah yang dibuat di negara bagian masing-masing. Makanya kalau kita lihat sistem pendidikan antara negara bagian satu dan negara bagian lain tidak sama. Di perusahaan, Undang-Undang Pendidikan Kejuruan yang dibuat negara tersebut berisikan definisi bidang berlakunya, kemudian hubungan pendidikan kejuruan, personel pendidikan perusahaan, adanya aturan untuk ujian, aturan dan pengawasan pendidikan kejuruan, pendidikan lanjutan kejuruan, kursus pelatihan kejuruan, dan lain-lain. Ini pesertanya disebut Auszubildende atau kita lebih kenal dengan magang dengan kontrak pendidikan. Sementara undang-undang untuk sekolah yang dibuat di negara bagian masing-masing yaitu mata pelajaran, pelajaran teori kejuruan seperti pelajaran praktek, keahlian, pembelajaran umum. Kemudian kurikulum negara bagian berdasarkan kerangka kurikulum yang dibuat pada konferensi Menteri Kebudayaan. Bentuk kerjasama tempat belajar langsung maupun tidak langsung. Nah, kalau di sekolah ini siswa kejuruan disebut dengan siswa atau siswa kejuruan sesuai dengan Undang-Undang Wajib Sekolah. Banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh dari pendidikan kejuruan dengan sistem ganda ini. Kalau kita lihat yang pertama, manfaat untuk pribadi. Ini merupakan peralihan dari sekolah ke dunia kerja menjadi lebih mudah. Kemudian bekerja dan belajar dikombinasikan satu sama lain, menyelidiki kesempatan dan kemampuan diri sendiri dengan kita mengikuti praktek di industri atau di perusahaan. Kita bisa melihat kesempatan-kesempatan apa yang bisa kita tuju ketika kita sudah menyelesaikan pendidikan. Kemudian memperoleh reputasi sosial dan penghasilan. Tentu saja ini merupakan kelebihan karena siswa di sini yang magang mendapatkan imbalan dari apa yang telah dikerjakan. Kemudian bagi perusahaan sendiri mendapatkan manfaat dilihat dari tenaga kerja yang kompeten untuk masa depan. Ketika siswa magang sedang praktek, siswa bisa mengamati kompetensi atau kemampuan dari siswa itu sehingga jika perusahaan membutuhkan tenaga kerja bisa dengan mudah. Biaya yang kecil dalam perekrutan personal ada kaitannya dengan yang tadi. Biaya kerja yang kecil dengan adanya bantuan dari para pemagang
kerja-kerja yang harus dilakukan oleh perusahaan menjadi lebih mudah dengan adanya bantuan tenaga dari para praktikan. Kemudian manfaat untuk pemerintah tentu saja memberikan manfaat yang banyak karena pendidikan salah satunya adalah tanggung jawab dari pemerintah. Manfaat untuk pemerintah dari sistem ini adalah memberi jaminan pada standar kualifikasi, pemeliharaan daya saing Jerman, biaya pendidikan yang kecil untuk negara karena pembiayaan atau penyelenggaraan pendidikan dibantu antara sekolah dan perusahaan. Dan yang terakhir adalah manfaat stabilitas sosial dan dialog sosial. Keunggulan dual sistem dibandingkan dengan sistem yang lain. Yang pertama, pemberian imbalan pendidikan kepada praktikan antara 200 sampai 900 euro per bulan. Ini menurut jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pemagang. Kemudian berhubungan dengan praktek, seorang siswa belajar juga sekaligus bekerja. Kombinasi antara teori dan praktek menjamin kualifikasi tinggi dari para tukang dan pekerja terampil. Di Jerman, para tukang atau pekerja terampil ini mereka benar-benar mempunyai kemampuan yang terdidik dan tidak sembarangan untuk memasuki dunia kerja. Terbuka juga 2 jalur pendidikan kerja lanjutan sebagai sarana peningkatan karir. Itu ada yang disebut dengan Meister atau ahli yang berhak memimpin perusahaan atau juga Fachwirt atau Business Administration. Mengurangi pengangguran. Ini untuk pemerintah hal yang pokok juga karena pengangguran ini merupakan hal yang krusial. Di Jerman, untuk kelompok umur 19 sampai 19 tahun, jumlah orang muda yang tidak memiliki pekerjaan atau tempat pendidikan kerja sedikit sekali, hanya 2,3%. Berikutnya, mari kita lihat pelaksanaan dual system. Masa pendidikan ini adalah 2 sampai 3 tahun setengah menurut jenis pekerjaannya, karena setiap pekerjaan ini berbeda-beda. Pendidikan di industri dilaksanakan 3 sampai 4 hari per minggu. Kemudian pendidikan di sekolah 1 sampai 2 hari per minggu, sebagian dalam sistem pembelajaran blok juga. Artinya kalau misalkan di industri 3 sampai 4 minggu, maka di sekolah 1 sampai 2 minggu. Ujian tengah semester dan ujian akhir baik teori maupun kompetensi keahlian. Ini ada juga ujiannya baik di perusahaan maupun di sekolah. Pendidikan kerja di industri dibiayai oleh perusahaan yang membayar imbalan kepada magangnya dan oleh negara yang membiayai sekolah kejuruan. Maka di sini ada kombinasi atau kerjasama antara pemerintah, industri, juga penyelenggara pendidikan atau sekolah. Berikutnya hal yang khusus yang kadang tidak ada di Indonesia adalah kontrak pendidikan kerja. Persyaratan penyelenggaraan sebuah pendidikan kejuruan dalam dua sistem di Jerman yaitu adanya Berufsausbildungsvertrag yang disebut kontrak pendidikan dengan perusahaan antara pemagang yang akan praktek di perusahaan dengan perusahaan itu sendiri. Ini merupakan kontrak atas seorang Auszubildende atau pemagang dan seorang Ausbildende atau pendidik di perusahaan dalam sebuah kerja pendidikan yang diakui. Komponen Berufsausbildungsvertrag atau kontrak pendidikan kerja ini adalah aturan pendidikan Ausbildungsordnung dari masing-masing pekerjaan. Ini contoh dari kontrak pendidikan yang biasa digunakan di Jerman. Ini berisi nama dan alamat partner kontrak antara siswa yang akan magang juga dengan industri. Kemudian tujuan pendidikan, kerangka objek dan waktu pendidikan, mulai dan masa pendidikan, masa waktu percobaan minimal 1 bulan dan maksimal 4 bulan, tempat pendidikan,
kegiatan pendidikan